Selamat sore para legioner yang sejati. Selamat sore Romo. Pertama-tama saya sampaikan propisiat pada legioner Presidium Maria Pengantara Segala Rahmat Gisting yang punya semangat untuk mengajak teman-teman yang lain, baik yang sudah pernah jadi anggota Legio maupun yang baru, dan menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Yang kedua, saya juga mengapresiasi dari teman-teman di Simpang Kanan yang sudah mulai tergerak hatinya oleh belas kasihan Bunda Maria untuk bergabung di dalam Legio ini. Ini merupakan satu permulaan dari apa yang sesungguhnya juga kita inginkan. Untuk itu saya mau mencuplik tentang Legio itu apa dari buku pegangan, yaitu pada halaman berapa ini sebentar saya lihat, datanglah kerajaan, pada halaman 9 itu pada alinea pertama dan kedua. Nama dan asal. Legio Maria adalah suatu perkumpulan umat Katolik yang dengan restu gereja dan bimbingan kuat Maria tak bernoda, pengantara segala rahmat, yakni yang indah bagai bulan, terang bagai matahari, dan dahsyat bagi setan, dan kaki tangannya bagaikan bala tentara siap bertempur, telah menggabungkan diri ke dalam suatu laskar untuk bertempur dalam peperangan abadi antara gereja melawan dunia dan kekuatan jahatnya. Keseluruhan hidup umat manusia, baik perorangan maupun sosial, merupakan suatu perjuangan dan suatu perjuangan dramatis antara terang dan gelap. Itu titik tolak yang mau saya katakan sedikit. Jadi Legio Maria atau para legioner intisarinya adalah menggabungkan diri, menyatukan diri bersama dengan Bunda Maria untuk semakin mencintai Yesus, mencintai gerejanya, dan mencintai Allah. Ada dua sisi di dalam Legio ini. Ya, sesungguhnya yang pertama adalah sisi rohani, di mana sisi rohani tadi diungkapkan dengan berbagai macam doa. Ada doa pembukaan, doa rosario, doa katena, pujian kepada Bunda Maria. Itu adalah sisi rohani dari Legio Maria ini. Kemudian sisi yang kedua adalah sisi organisasi, di mana kalau kita tadi menyaksikan bahwa dalam Legio ini ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada berbagai macam kegiatan secara lahir yang dilakukan itu. Nah, kalau dilihat dari sisi organisasi ini, sebenarnya saya sendiri juga kagum bahwa dari sekretaris atau dari ketua atau bendahara itu mencatat semua yang dilakukan itu, mencatat itu. Jadi mencatat ini suatu peristiwa, suatu tanda, suatu kesetiaan ya. Jadi meskipun itu hanya kunjungan ke si A, si B, kemudian ngomong-ngomong, dicatat dan sebagainya. Dan juga rencana-rencana ke depan itu semuanya direncanakan, semuanya dicatat dengan demikian baik sekali. Nah, jadi Legio ini ada dua sisi rohani dan sisi jasmani atau organisasi. Dan sebenarnya di balik Legio apa yang kita lakukan ini juga menjadi suatu gambaran gereja universal sebetulnya, atau gereja paroki. Gereja universal itu adalah gereja yang rohani, di
di mana digerakkan oleh Roh Kudus dan banyak doa dan sebagainya. Dan secara jasmani, secara organisatoris, Gereja Katolik ini mempunyai organisatoris yang sangat-sangat kuat. Bahkan oleh dunia dinilai bahwa organisasi Gereja Katolik itu tidak ada bandingnya, organisasi yang paling kuat itu di dunia ini. Dan organisasi Gereja Katolik itu tidak pernah hancur dari awal sampai akhir zaman, itulah yang terjadi. Nah, Legio Maria itu merupakan representasi dari Gereja Universal. Maka dengan demikian keberadaan Legio Maria itu memang tidak bisa lepas dan harus berada di dalam lingkungan gereja. Kalau di paroki itu pastor paroki sebagai pembimbing atau pendamping rohani Legio Maria itu. Karena itu sekali lagi saya katakan berpihak pada Legio Maria Presidium Maria Pengantara Segala Rahmat, dan kemudian nanti entah 1, 2, 3 bulan ke depan dari teman-teman dari Simpang Kanan ini akan membentuk presidium tertentu dengan nama tertentu pula. Setelah tahu, merasakan, mudah-mudahan seperti kami ada ketertarikan untuk membentuk Legio Maria. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pak Sri. Baik, terima kasih. Selamat sore. Apa yang disampaikan oleh Ketua Stasi memang saya rasakan. Jadi mengenai Legio Maria baru mendengar namanya. Ya, untuk pelaksanaannya memang kami sama sekali belum tahu. Nah, pada sore hari inilah saya mulai sedikit mengerti, ya. Oh, begini loh, begini toh Legio Maria itu dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, karena ketidaktahuan kami, keterbatasan kami tentang apa itu Legio Maria, maka kami mohon tetap bimbingannya kepada Stasi Simpang Kanan. Seandainya nanti akan membentuk daripada Legio Maria itu sendiri. Dan untuk supaya umat juga mengerti, mohon ambil waktu pada saat itu Misa Kudus, mohon waktunya nanti untuk memperkenalkan kepada umat. Karena minggu kemarin baru diumumkan bahwasanya pada hari ini jam 3 itu ada tamu dari Legio Maria Paroki. Kami undang, tetapi ya mendengar itu baru 9 orang ya yang mendengarkan dan juga nyangkut. Yang lain mendengar tapi bablas ya. Oleh karena itu supaya nanti umat itu tahu apa itu Legio Maria, dan dengan perkenalan ataupun memperkenalkan diri tentang Legio Maria itu, mudah-mudahan Stasi Simpang Kanan dapat ada yang tertarik sehingga dapat membentuk itu Legio Maria. Setahu saya Legio Maria doa-doa rosario udah itu beres. Ya, jadi pulang gitu tahunnya kan gitu. Ya, saya kira itu dari saya. Ya, kalau kita nggak berani memulai, mau kapan? Sama seperti saya ke Simpang Kanan ini, janji saya bulan apa, Suster? Januari, kalau nggak salah. Itu udah planning, Legio harus mendirikan, kita memang ingin, tapi baru terlaksana saat ini. Karena isek sibuk lah, isek inilah, terus akhirnya tersisih, waktu terus berjalan. Udah setengah tahun berjalan, baru setengah tahun semester kedua ini baru kita sampai di Simpang Kanan, ya. Optimis ya. Romo bagaimana? Saya atas nama Legio Maria menyerahkan kepada ketua dan wakil ketua, sekretaris dan penjaga
Legio Maria Presidium Bunda Welas Asih Simpang Kanan. Saya serahkan ini ya. Penyerahan ini semoga Presidium Bunda Welas Asih bisa terlaksana dan bisa berjalan dengan baik atas bimbingan Bapak dan Romo. Amin. Selamat provisian ya Pak ya. Foto dulu yuk.